benarkah ada Injil yang disembunyikan? Pertanyaan ini sering muncul. Sebagian orang percaya gereja menutup-nutupi Injil-Injil tertentu. Mereka menyebut Injil Maria Magdalena. Ada juga Injil Barnabas. Lalu muncul kecurigaan, jika tulisan-tulisan ini ada, mengapa tidak masuk Alkitab? Apakah benar Injil-Injil itu disembunyikan? Atau sejak awal memang tidak diakui? Mari kita bahas dengan tenang berdasarkan sejarah, bukan sensasi. Kata Injil berarti kabar baik. Pada abad-abad awal, kabar tentang Yesus disampaikan secara lisan. Para saksi menceritakan apa yang mereka lihat dan dengar. Seiring waktu, sebagian kesaksian itu mulai dituliskan. Namun bukan hanya satu atau dua tulisan yang muncul. Ada banyak naskah tentang Yesus yang beredar. Sebagian ditulis sangat awal. Sebagian lain muncul jauh kemudian. Disinilah pertanyaan penting muncul. Tulisan mana yang benar-benar berasal dari kesaksian para rasul? Dan mana yang merupakan penafsiran belakangan? Ketika banyak tulisan tentang Yesus mulai beredar, jemaat mula-mula tidak menerimanya begitu saja. Mereka menilai dengan sangat hati-hati. Bukan berdasarkan popularitas, melainkan berdasarkan kesaksian. Ada beberapa pertanyaan penting yang selalu diajukan. Apakah tulisan ini berasal dari para rasul atau orang yang dekat dengan mereka? Apakah isinya selaras dengan ajaran yang sudah diterima luas? Dan apakah tulisan ini dipakai oleh banyak jemaat sejak awal? Dari proses inilah 4 Injil dikenal dan diterima. Bukan karena dipilih belakangan, tetapi karena sejak awal sudah dipakai, dibacakan, dan dijaga. Di antara tulisan-tulisan yang sering disebut, ada satu nama yang paling sering muncul. Injil Maria Magdalena. Judul ini terdengar meyakinkan. Namun kita perlu berhenti sejenak dan memeriksanya dengan teliti. Injil Maria tidak ditulis oleh Maria Magdalena. Naskahnya muncul ratusan tahun setelah zaman Yesus. Isinya bukan kisah kehidupan Yesus seperti Injil kanonik, melainkan percakapan rohani yang bernuansa gnostik, menekankan pengetahuan rahasia. Tulisan ini tidak dipakai oleh jemaat mula-mula dan tidak dihubungkan dengan kesaksian para rasul. Karena itu, sejak awal Injil Maria tidak diakui sebagai Injil. 4 Injil yang ada dalam Alkitab tidak dipilih secara sembarangan. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dikenal dan diterima sejak masa paling awal. Mereka hidup dekat dengan peristiwa Yesus. Sebagian adalah rasul. Sebagian lain adalah rekan dekat para rasul. Kesaksian mereka dibacakan, diuji, dan dipakai luas oleh jemaat mula-mula. Karena itu, Injil-Injil ini dipercaya bukan karena kekuasaan, melainkan karena kesaksian. Sementara itu, tulisan-tulisan lain seperti Injil Maria atau Injil Barnabas muncul jauh kemudian. Ditulis dalam konteks yang sudah berbeda dan tidak dikenal oleh jemaat Kristen awal. Karena itulah, tulisan-tulisan tersebut tidak ditolak karena disembunyikan, melainkan karena tidak sesuai dengan kesaksian awal tentang Yesus. Sejarah tidak menilai berdasarkan sensasi. Sejarah menilai berdasarkan waktu, saksi, dan konteks. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita menyikapi tulisan-tulisan
di luar Alkitab?